Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinia Alana Putri Kalia dengan NIM 1041222004. Pada video ini saya akan membahas tugas ujian akhir semester mata kuliah Desain Bangunan Lepas Pantai. Video ini dibuat berdasarkan hasil pengerjaan ujian tengah semester dan akan membahas secara lengkap mulai dari fungsi dan tipe struktur anjungan lepas pantai, pemodelan struktur menggunakan perangkat lunak SAKS, hingga proses konstruksi dan instalasi struktur tersebut. Anjungan lepas pantai merupakan struktur yang berfungsi sebagai penopang fasilitas produksi minyak dan gas bumi di wilayah laut. Fungsi utama anjungan lepas pantai meliputi menahan beban vertikal dari berat diri struktur, dek, serta peralatan operasional, menahan beban lateral akibat gelombang, arus laut, dan angin, dan terakhir adalah menyalurkan seluruh beban tersebut ke fondasi berupa tiang pancang yang tertanam di dasar laut. Pada studi kasus ini, digunakan struktur jaket yaitu struktur rangka baja yang terdiri dari beberapa kaki utama dan sistem bracing. Struktur jaket umumnya digunakan pada pelayaran dangkal hingga menengah karena memiliki kekakuan yang tinggi serta efisien dalam menyalurkan beban ke fondasi. Struktur jaket yang dirancang memiliki 4 kaki dengan kombinasi kemiringan 1:10 dan 1:1, serta menggunakan tipe bracing K. Pemilihan key bracing ini bertujuan untuk meningkatkan kekakuan struktur, mengontrol deformasi lateral, dan menjaga stabilitas struktur secara keseluruhan. Konfigurasi struktur disusun simetris agar distribusi gaya pada masing-masing elemen dan fondasi dapat berlangsung secara merata. Pemodelan struktur menggunakan SAKS. Untuk cara pemodelan struktur dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SAKS berdasarkan hasil preliminary design yang telah dikerjakan pada UTS. Struktur dimodelkan sebagai rangka ruang 3 dimensi yang terdiri dari elemen kaki sebagai elemen vertikal utama, bracing vertikal, diagonal, dan horizontal sesuai dengan hasil desain awal, dan ada elemen framing pada bagian deck dengan jumlah dan elevasi yang mengikuti contoh pada soal UTS. Material yang digunakan adalah baja dengan dimensi diameter dan tebal pipa yang mengacu pada hasil perhitungan manual. Setiap elemen dihubungkan dengan asumsi sambungan kaku untuk merepresentasikan perilaku struktur aktual. Pembebanan yang berlaku pada struktur meliputi beberapa jenis beban utama. Pertama ada beban mati, yaitu beban sendiri struktur dan elemen permanen. Kedua ada beban hidup yang berasal dari peralatan dan aktivitas operasional pada dek. Selain itu diterapkan pula beban lingkungan yang meliputi beban gelombang, beban arus, dan beban angin. Untuk studi kasus ini digunakan data lingkungan tipe 3 yang sesuai pada tabel berikut. Data tersebut mencakup tinggi dan periode gelombang, kecepatan arus dari berbagai kedalaman, serta kecepatan angin rencana. Seluruh beban lingkungan diterapkan pada kondisi operasi sesuai ketentuan perencanaan struktur lepas pantai. Untuk tipe analisis yang digunakan, itu menggunakan SAKS adalah analisis statik linear. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui respon struktur terhadap kombinasi beban rencana. Hasil analisis yang diperoleh meliputi defleksi maksimum struktur, gaya internal berupa gaya aksial, momen lentur, dan gaya geser, dan ada nilai unity check pada masing-masing elemen struktur. Untuk boundary condition diterapkan pada bagian bawah struktur, yaitu pada bagian base leg atau pile head. Pada titik ini, pergerakan translasi dan rotasi dibatasi dengan asumsi bahwa tiang pancang tertanam kuat di dasar laut. Penerapan boundary condition ini bertujuan untuk merepresentasikan interaksi antara struktur jaket dan fondasi secara realistis. Berdasarkan hasil analisis menggunakan SAKS, diperoleh beberapa keluaran utama, yaitu yang pertama adalah dari tampilan model 3D structure dalam bentuk front view, side view, dan isometric view dapat dilihat bahwa konfigurasi struktur dan koneksi antar elemen telah dimodelkan dengan baik. Kedua, hasil analisis menunjukkan defleksi maksimum struktur terjadi pada bagian atas jaket. Nilai defleksi tersebut masih dalam batas yang diizinkan, sehingga struktur memiliki kekakuan global yang memadai. Yang ketiga adalah diperoleh nilai unity check maksimum yang terjadi pada elemen tertentu, khususnya pada bagian elemen bracing. Karena nilai unity check masih berada di bawah 1, maka elemen tersebut masih bekerja dalam kapasitas yang aman. Dan ada nilai unity check ini kemudian divalidasi menggunakan perhitungan manual,
sesuai dengan diagram alir pada soal UTS. Hasil perhitungan manual menunjukkan nilai yang mendekati hasil analisis SAKS, sehingga hasil analisis dapat dinyatakan konsisten dan valid. Selain itu, hasil reaksi pada base leg atau pile head menunjukkan bahwa beban vertikal dan lateral terdistribusi relatif merata pada keempat kaki struktur tanpa adanya konsentrasi yang gaya berlebihan. Untuk struktur jaket, umumnya difabrikasi di darat, tepatnya di fabrication yard. Tahapan konstruksi meliputi pemotongan pipa baja, pengelasan, perakitan elemen struktur, serta pemeriksaan kualitas sambungan dan dimensi. Setelah fabrikasi selesai, struktur jaket diangkut ke lokasi offshore menggunakan kapal pengangkut. Proses entilasi dilakukan dengan menurunkan dan menegakkan struktur di lokasi yang telah ditentukan. Selanjutnya, dilakukan pemasangan dan pemancangan pile pada kaki jaket. Kemudian dilanjutkan dengan proses grouting untuk memastikan ikatan yang kuat antara pile dan struktur jaket. Berdasarkan hasil preliminary design dan analisis struktur menggunakan SAKS, struktur jaket yang dirancang menunjukkan kinerja yang baik, nilai defleksi, gaya internal, energy check, serta reaksi pada pile head masih berada dalam batas yang ditentukan. Dengan demikian, struktur anjungan lepas pantai tipe jaket ini dapat dinyatakan layak secara teknis pada tahap desain awal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.